Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ardini dengan NIM 22003134 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pilar-Pilar Pendidikan, di mana sebagai salah satu syarat tugas akhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Eldarni MPD. Yang pertama yaitu tentang definisi pilar-pilar pendidikan. Apa sih pilar-pilar pendidikan itu? Mari kita bahas, yaitu pertama pilar. Tentang pilar. Pilar merupakan penopang dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan berdiri dengan tegak. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga yang terbuat dari besi ataupun beton. Adapun definisi dari pengertian pilar-pilar pendidikan di Indonesia menurut para ahli, yaitu menurut Imam Al-Shahibi merupakan tokoh besar dalam pendidikan Islam pada abad ke-8 Hijriah. Beliau mengurai pilar-pilar penting dalam pendidikan dengan rinci dan sistematis, sehingga dengan memahami pilar-pilar tersebut barulah bisa dipahami pendidikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dalam mewujudkan kemaslahatan dengan porsinya, sehingga bisa saling bersinergi dalam mewujudkan tujuan pendidikan berupa kemaslahatan baik dunia dan akhirat. Baik, adapun di sini jenis-jenis pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu learning to know, yang kedua learning to be, yang ketiga learning to do, yang keempat learning to live together, yang terakhir atau yang kelima yaitu learning to believe in God. Yang pertama, learning to know. Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan secara memperoleh pengetahuan. Suatu proses yang dapat memungkinkan tertanamnya sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu, dan selanjutnya menimbulkan rasa mampu untuk selalu mencari jawaban atas masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang kedua yaitu learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do atau yang dapat dikenal dengan belajar untuk melakukan sesuatu dapat terrealisasi. Yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal, serta setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be, seseorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya, dan kepotensian yang ada di dirinya sendiri. Yang keempat yaitu learning to live together. Learning to live together ini lebih ke tentang kebersamaan, saling menghargai, keterbukaan, memberi dan menerima keberagaman masyarakat. Pada pilar ini ditekankan kali kebersamaan hidup di kemasyarakatan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Adapun pilar yang terakhir yaitu learning to believe in God, yang dimana mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa tidak terdapat dalam 4 pilar UNESCO. Inilah pilar yang hilang, namun tidak demikian dengan Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Oleh karena itu, pilar ini dimasukkan ke dalam pilar belajar di Indonesia. Dari 5 jenis pilar di Indonesia tersebut, mereka saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, yang dimana
membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju dari sebelumnya. Apabila pilar tersebut hilang salah satu, maka pendidikan di Indonesia dipastikan akan hancur atau berantakan di masa yang akan datang. Sarannya, kita sebagai calon guru untuk mempertahankan kelima pilar-pilar pendidikan di Indonesia tersebut untuk memajukan pendidikan yang lebih baik dan layak ke depannya untuk tahun ke depannya. Adapun implementasi dari pilar-pilar pendidikan yaitu pertama, implementasi learning to know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui, artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Dan yang kedua yaitu implementasi learning to do. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah diajarkan dan dapat mengadaptasikan pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Yang ketiga yaitu implementasi learning to be. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati diri sendiri. Yang keempat yaitu implementasi pilar learning to live together. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauh prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhkan dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Yang terakhir yaitu implementasi learning believe in God. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan dengan teologi bahwa fatwanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak diri serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Dengan dua potensi itu, manusia diberi ruang sepenuhnya guna memutuskan dan bersikap, termasuk dalam memilih untuk beriman atau tidaknya seseorang. Dapat disimpulkan, implementasi ini saling keterkaitan seperti satu dengan lainnya. Apabila tidak ada implementasi ini atau tidak terlaksananya implementasi, maka pendidikan di Indonesia akan hancur. Sekian presentasi makalah saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.